kami di sini mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan 2019. Nah, di kelompok kami sendiri itu ada 5 anggota. Yang pertama, saya sendiri Yesi Putri Anggraini, dan di sebelah saya ada Aisyah Ramadanti. Di sebelahnya lagi ada Dwi Setia Pratiwi dan Amelia Novelia itu sedang berada di kampung, dan satu orang lagi Fitri Setio Nugroho sebagai kameramen dan editor. Nah, kami di sini akan memaparkan hasil riset kami terkait perkembangan ekonomi yang ada di daerah perbatasan, yaitu di daerah Entikong. Gimana perekonomian yang ada di daerah perbatasan? Nah, jadi Entikong ini adalah daerah perbatasan pertama dan tertua yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Berawal dari adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia karena penjajahan, namun krisis ekonomi ini dipandang sebagai berkah bagi masyarakat perbatasan. Daerah perbatasan Entikong relatif lebih maju dibanding daerah perbatasan lainnya karena sudah dilengkapi oleh berbagai fasilitas yang mendukung tumbuhnya sebuah kota serta instansi pemerintahan yang sudah ada. Masyarakat perbatasan terdiri dari masyarakat lokal dan masyarakat pendatang. Aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan tidak homogen seperti daerah lainnya. Selain pertanian, ada juga perdagangan, jasa, dan sektor informal lainnya. Masyarakat lokal dominan bekerja di bidang pertanian karena mereka memiliki lahan. Sedangkan masyarakat pendatang lebih ke arah perdagangan karena mereka tidak memiliki lahan, seperti membuka kios di pusat pertokoan Entikong dan Pasar Kaget. Lalu bagaimana aktivitas perdagangan di Entikong? Nah, jadi aktivitas perdagangan di Entikong dilakukan di 2 tempat, di Pasar Kaget dan pusat perkotaan Entikong, yang letaknya itu di kurang lebih 5 km dari area pos pemeriksaan lintas batas atau disebut juga dengan PPLB. Merujuk pada peraturan yang ada, area PPLB ini seharusnya steril dari kegiatan di luar kegiatan pos, akan tetapi dalam pelaksanaannya itu aturan tersebut tidak ditegakkan secara optimal karena menimbang para pedagang yang apabila itu ditegakkan tidak akan mempunyai sumber penghasilan untuk membiayai hidupnya, dan juga sebaliknya. Nah, akhirnya para pedagang tersebut diperbolehkanlah membangun kios-kios yang dikenal dengan Pasar Kaget. Barang yang dijual belikan itu didominasi dengan alat keperluan sehari-hari yang didatangkan dari Pontianak dan kota-kota besar lainnya oleh si pemasok tersebut. Selain warga Entikong, warga Malaysia juga berbelanja di sana dengan alasan yang pertama, harga di sana itu relatif lebih murah dibanding harga jual di Malaysia karena merosotnya nilai rupiah terhadap mata uang asing, sedangkan patokan harga berdasarkan rupiah. Yang kedua, warga negara Malaysia yang berbelanja di Pasar Kaget tersebut tidak harus menggunakan pas lintas batas ataupun paspor sesuai kesepakatan tentang lintas batas yang telah ditandatangani pemerintah Indonesia dan Malaysia sebelumnya. Nah, jadi seperti itu aktivitas perdagangannya. Kalau sektor informalnya bagaimana? Nah, untuk sektor informal nih, selain sektor perdagangan maupun sektor pertanian, di daerah perbatasan itu ada beberapa sektor perekonomian lain, yaitu seperti jenis usaha pertukaran uang, yang dimana jenis usaha ini kebanyakan hanya bisa dilakukan di daerah perbatasan seperti itu. Untuk para penukar uang ini biasanya berasal dari luar daerah Entikong, itu bisa berasal dari Batak maupun dari Melayu Indonesia dan Melayu Pontianak. Untuk cara mereka bekerja sendiri, mereka itu cenderung menggunakan sistem jemput bola. Artinya, para pedagang ini aktif mencari ataupun menawarkan uang untuk ditukar ke ringgit ataupun ditukar ke rupiah kepada seluruh pelintas di area PPLB. Di satu sisi, kehadiran para penukar uang ini bisa mendatangkan dampak negatif, dan di satu sisinya bisa mendatangkan dampak positif. Yang pertama, untuk dampak positifnya sendiri,
Aktivitas penukaran uang ini mampu menyediakan lapangan pekerjaan baru di saat pemerintah belum mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk warga negara Indonesia. Nah, untuk negatifnya sendiri nih, aktivitas mereka itu dapat mengganggu kenyamanan dan ketentraman para pelintas batas. Sebab dalam aktivitasnya mereka cenderung menyerbu orang-orang yang baru turun dari bis di areal PPLB. Untuk kurs yang berlaku di daerah perbatasan sendiri itu sama dengan nilai kurs yang berlaku pada saat itu. Nilai tukar yang menjadi patokan di sana itu adalah dolar Amerika Serikat. Baru nanti akan dikonversikan ke ringgit Malaysia. Akibat dari banyaknya penukar uang jalanan yang beroperasi, membuat bank tidak mampu bersaing karena kurs yang berlaku di bank itu sudah ditetapkan dari pusat, dan bank tidak bisa menentukan kursnya secara sepihak. Sementara para penukar uang di jalanan itu dapat dengan mudah membeli ringgit di harga yang lebih tinggi. Secara logika, kalau kita beli uang ringgit itu di atas nilai kurs, maka penjual itu pasti akan rugi. Tapi di sini menariknya, mereka itu punya suatu trik, yaitu kalkulator yang mereka gunakan untuk jual beli mata uang itu sudah diatur sedemikian rupa. Akibatnya jumlah perhitungan antara banyaknya uang yang ditukar dengan kurs yang berlaku pada saat itu akan lebih kecil dari jumlah yang seharusnya, seperti itu. Sekian pembahasan hasil riset kami dari kelompok kami terkait perkembangan ekonomi yang ada di daerah perbatasan, yaitu di daerah Entikong, yang diampu oleh Bapak Hauna Fahri Rohili. Sekian dari kami, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.